الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل البيت أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر أبو عيسى وسيدنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصوله وفراهم ثم إلى روح سيد الجد أبي حسين بن علي وصلي بها عند الرسول حبيب زيد بن عبد الله بن شهاب جد مريم بنت سلمة صلى الله عليه وسلم ثم إلى سيد الوالد الحبيب العلام العارف بالله سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد عبد القادر السقاف وثم إلى روح فضيلة الأستاذ كي هجي الشيخ نواوي عبد الجليل أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطيه الجنة في الجنة ثم إلى روح جميع المؤسسين في هذا المسجد مسجد جميع التقوى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطيه الجنة في الجنة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجدادنا وجدادكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمين ومعلمكم وأماتنا وأماتكم وخالتنا وخالاتكم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأولياء والصالحين والأنبياء والعلماء والشهداء والمرسلين وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin. Imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min yaumina hadha ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ahli. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihah wal afiyah, nikmat keberkahan di dalam umur. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, sampai pada detik ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita berkumpul di salah satu baitun min buyutillah ini, di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita melaksanakan kefarduan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian thalabul ilm. Mudah-mudahan derap langkah kita, duduk simpuh kita di masjid ini selalu dan senantiasa mendapatkan cucuran rahmah dan ridha serta ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada seorang insan termulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga ahli baitnya Rasul, kepada sahabatnya, kepada istrinya, kepada zuriyah, keturunan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita pun juga termasuk bahagian daripada umat-umatnya Rasul yang insya-Allah mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelumnya saya meminta keikhlasan dari antum semua untuk membaca Ummul Quran suratul Fatihah yang ditujukan
Di antaranya dari sekian banyaknya asatidz habaib kiai ulama kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang baru 1-2 hari yang lalu, di antaranya adalah Habib Muhammad bin Mukhtar Al-Habasyi. Ya, beliau dicondet. Terus terang kita condet ini udah terlalu banyak kehilangan habaib kita. Di condet kita sudah begitu banyak kehilangan kiai-kiai kita. Saya hanya minta kepada antum semua, kalau antum sayang dan cinta kepada para masyayikh, para guru-guru antum, para ulama-ulama kita, maka kita berusaha berikhtiar. Insya Allah nggak ada salahnya kita ikhtiar, kalau memang kita cinta sama guru-guru kita. Di satu sisi kita mungkin menganggap itu hal yang remeh, tapi begitu besar dampaknya oleh mereka-mereka, terlebih-lebih lagi mereka yang di usia lanjut, yang mereka memiliki riwayat-riwayat penyakit menyerta. Jadi jangan kita merasa yang muda, ya, merasa yang sehat, tapi kemudian kita mengabaikan mereka-mereka yang sepuh. Ya. Cobalah, ya. Kita ikhtiar, kita berusaha, nggak ada salahnya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ikhtiarnya antum insya Allah mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan usaha ikhtiar kita. Fadilatul Habib Abi Bakar Al-Mashhur Al-Adni di dalam kitabnya Al-Usus wal Muntaliqat, beliau sudah menyebutkan nanti akan datang suatu masa yang banyak timbul fitnah, yang banyak pada akhirnya para pewaris-pewaris dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua dipanggil oleh Allah, dan juga akan timbulnya penyakit zuhurul amrad allati lam takun fil aslaf. Ini beliau memang ahli dalam ilmu fikih tahawulat mengenai tentang masalah akhir zaman. Ya, beliau termasuk gurunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Sampai sekarang kitabnya masih ada, dan beliau sudah bisa memprediksikan akan datangnya bahaya tersebut. Begitu pula Habibana Muhammad Rizik Syihab, sampai saat ini beliau tidak pernah menafikan akan hal ini. Dan beliau dari semenjak di Saudi, beliau sudah mengingatkan kepada umat Islam dan kaum muslimin untuk jangan pernah jenuh untuk berikhtiar, berusaha. Ya. Dengan kemampuan yang kita miliki. Begitu pula juga di dalam kitab Imdadul Fuad fi Manaqibihi Qutbil Irsyad wa Ghuthil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad alladhi yudawim fi qira'ah Ratibil Haddad bihuduril galab.
orang yang membaca daripada ratibul haddad, lakin bisyart, dengan syarat ihdaril galab, dia bisa menghadirkan hatinya dia, bukan hanya sekedar bacanya saja. Ada orang baca ratibul haddad tapi kemana-mana pikirannya segala macam. Tapi ulama-ulama as-salafun as-salihin, mereka membaca ratibul haddad, ratibul attas dan lain-lainnya itu biihdaril galab, dengan menghadirkan hatinya, meresapi maknanya. Apa sih bacaan-bacaannya itu, maknanya itu, artinya itu, yang disusun oleh beliau, yang begitu teramat sangat luar biasa maknanya. Gak sembarangan beliau susun itu ratibul haddad. Dan diprediksi bakal nanti akan datang wabah. Lakin akan tetapi, kalau seandainya yang betul-betul mendawamkan ratibul haddad tersebut, ya, bukan hanya sekedar bacanya, tapi betul-betul dia menghadirkan hatinya, fa insyaallah, mudah-mudahan Allah menjaganya. Jadi ini memang suatu hal yang sudah diprediksi oleh para ulama-ulama salaf kita terdahulu. Ini bakal terjadi. Dan buktinya nyatanya terjadi, memang demikian. Kita nggak tahu sampai berapa banyak lagi ulama-ulama kita yang bakal berpulang ke rahmatullah dalam jangka waktu yang terus menerus, bertubi-tubi. Yang ini tidak bakal pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Ada nggak di masa sebelumnya seperti ini terjadi? Ya, nggak ada. Tapi ini terjadi di saat-saat ini, maka ini menjadi peringatan bagi kita semua. Ini adalah merupakan pembelajaran begitu berharga bagi kita semua. Satu demi satu pimpinan-pimpinan pondok pesantren berpulang ke rahmatullah. Satu demi satu guru-guru kita, habaib-habaib kita, kiai-kiai kita. Nah, oleh karena itu, jangan kita terlalu banyak berspekulasi. Yakinilah bahwa segala sesuatu qadarullah bimasyiatillah, akan tetapi Allah hanya ingin melihat ikhtiar dan usaha kita. Segala sesuatu pasti ada ikhtiarnya, pasti ada usahanya. Nah, tinggal apakah kita mau berikhtiar, berusaha untuk hal yang demikian. Kemudian juga ya, yang baru meninggal itu Kiai Nawawi Abdul Jalil, ya, pimpinan Pondok Pesantren Sidogiri. Ya. Saya terus terang, saya sampai lupa saking begitu banyaknya ulama-ulama masyayikh kita, guru-guru kita ini yang betul-betul luar biasa banyaknya. Dan waktunya pun begitu bertubi-tubi. Kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan para ulama kita, para guru-guru kita, para masyayikh kita yang begitu banyak yang saat ini berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya menjadi kubur yang raudhah min riyadil jannah. Dan para guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqul la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Wa qala alaihi salatu wassalam innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Fanzur idza kanat rahmah la tanzilu ala qaumin bisababi kauni qati'ir rahim. Fa kaifa yakunu al-hal ma'a qati'in nafsihi wa kaifa yakunu maqtullahi lahu wa qad'uhu iyyahu min kulli khair. Naam. Alhamdulillah, saat ini kita sudah mulai memasuki daripada bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, war Rajab. Jadi saat ini kita termasuk memasuki daripada bahagian arba'atun hurum. Bulan ini bulan Dzulqa'dah. Kemudian nanti bulan Dzulhijjah. Ya. Ada anjuran perintah untuk beribadah kurban. Diingatkan kita. Ya. Bagaimana kewajiban tersebut telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apalagi ayatnya sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tiada tara bandingannya. Yang gak bisa kamu hitung. Apalagi kamu balas itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan, telah berikan kepadamu. Fasholli, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi ibadah itu enggak semata-mata ibadah ubudiyah saja. Akan tetapi ibadah itu bisa juga dengan harta yang kita miliki. Itu juga termasuk bahagian daripada ibadah. Pengorbanan dari apa yang kita miliki. Nah, itu salah satu di antaranya.
Bulan Syawal sudah selesai. Akan tetapi momen untuk bersilaturahmi di antara kita tidak hanya ada dan terjadi di bulan Syawal saja. Bulan Syawal hanyalah salah satu bahagian waktu yang ada untuk kita bersilaturahmi. Tapi setiap waktu yang ada kita bisa untuk bersilaturahmi. Kapanpun waktu yang ada. Silah, as-silah ar-rahim. Artinya hubungan ar-rahim, kasih sayang. Makanya kenapa sih mesti ada silaturahmi itu, kenapa? Apa sih tujuannya? Apa sih maksudnya perlu adanya silaturahmi? Tidak lain dan tidak bukan, silaturahmi itu ada untuk bisa menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita. Jadi hati kita ini enggak keras, enggak kaku, apalagi batu. Tapi kalau seandainya kita silaturahmi, maka itu dapat meluluhkan hati yang keras di antara kita. Hati kita menjadi lunak, ego kita menjadi hilang. Karena kenapa? Karena kita bersilaturahmi. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, karena seorang muslim dan mukmin yang sejati adalah muslim dan mukmin yang punya sifat rasa rahmah, kasih sayang kepada sesamanya. Dan salah satu di antaranya yang bisa menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita sesama muslim, sesama mukmin adalah dengan adanya hubungan tali silaturahmi di antara kita. Itu salah satu di antaranya. Ya, belum lagi hal-hal yang lainnya. Ya. Begitu banyak manfaatnya, begitu banyak faedahnya, rahasianya. Karena memang itu kan perintah dalam Al-Quran. Bukan hadis saja yang bicara tentang masalah silaturahmi. Akan tetapi Al-Quran pun juga berbicara tentang bagaimana pentingnya, urgennya daripada masalah silaturahmi tersebut. Jadi ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang sembarangan. Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Wal arham ay bimakna as-silah, as-silatur rahim fima bainana. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu Quran yang bicara. Belum lagi hadis-hadisnya. Kama qala Nabi SAW, "Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa ayyun sa'ahu fi umrihi falyasil rahimah." Ingin diberkahkan daripada umurnya, ingin dibentangkan daripada rizkinya, maka sambung jaga hubungan silaturahmi. Jadi begitu banyak faedah, manfaat. Ya. Makanya salah satu cara untuk bagaimana kita mempermudah daripada hubungan silaturahmi itu bisa terjalin adalah kita biasakan untuk bersikap ramah. Bersikap ramah kepada orang lain. Paham? Itu kalau orang bersikap ramah, dia biasanya gampang dia bersilaturahmi. Tapi kalau orang gak ramah,
Susah dia. Gimana dia mau silaturahmi? Nggak ramah, nggak open. Kalau kata orang Betawi nggak open. Iya, nggak open sama nggak open. Iya, nggak open. Iya, nggak open juga, ujung-ujungnya jadi nggak open. Nah ini repot. Makanya biasakan untuk bersikap ramah sehingga hati kita ini jadi lunak, nggak keras. Ya, sifat rahmah, sifat kasih sayang itu adalah merupakan sifatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal galab lan faddu min haulik. Maka disebabkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, engkau berkasih sayang kepada mereka semua. Akan tetapi jikalau seandainya engkau bersikap keras, bersikap angkuh dan lain sebagainya, maka mereka semua niscaya akan berpaling daripadamu. Nah makanya kita biasakan kita bersikap berakhlak, berbudi pekerti, berbudi bahasa yang baik, ya, kepada orang, ya. Jadi perlu untuk apa? Untuk menjadikan hati kita ini menjadi lunak. Kalau kita hati menjadi lunak, maka kita bakal gampang menghormati orang. Kalau kita gampang bersikap ramah, insya Allah saya yakin sama orang tuanya dia bakal hormat. Karena kenapa? Karena udah kebiasaan open, udah kebiasaan ramah. Sama orang yang lebih tua, dia gampang, mudah untuk menghormati. Karena kenapa? Karena udah biasa ramah. Udah biasa ramah, enak. Tapi kalau orang yang gak biasa ramah, yang gak biasa open, maka dia sulit menghormati orang yang lebih tua, orang tuanya, susah. Karena kenapa? Karena gak biasakan dilunakkan hatinya. Kalau orang udah hatinya lunak, maka dia bakal mudah menerima nasihat orang. Dia bakal mudah menerima masukan daripada orang dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi itu salah satu di antaranya. Oleh karena itu dijelaskan di sini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhul jannah ghati'ur rahim. Tidak akan pernah bakal masuk ke dalam surga orang yang begitu gampang, begitu mudah dia memutuskan hubungan tali silaturahmi. Kama qala Nabi sallallahu innar rahmah, sesungguhnya rahmah la tanzilu ala qaumin, tidaklah turun kepada suatu kaum, fihim yang di dalamnya, di dalam kaum tersebut ghati'ur rahim, itu mereka begitu gampang, begitu mudah memutuskan hubungan tali silaturahmi. Ya. Jadi junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa di antara kalian yang masih memiliki rasa keimanan kepada Allah, masih memiliki rasa keimanan kepada hari akhir, falyasil rahimah, maka sambung dan jaga hubungan tali silaturahmi. Termasuk salah satu faedah manfaat daripada bersilaturahmi adalah menimbulkan ukhuwah, persatuan. Persatuan di antara kita. Ya. Jadi memperkokoh
persatuan di antara kita itu adalah dengan bersilaturahmi. Ya. Tapi kalau seandainya nggak ada silaturahmi, gimana mau solid? Gimana mau kokoh? Ya. Nah, jadi nggak ada yang sia-sia. Ya, masalah silaturahmi ini nggak ada yang sia-sia. Kenapa banyak kita ini menganggap remeh? Mungkin saja. Saya berhusnuzon. Karena mereka itu belum tahu maknanya, rahasianya, manfaatnya, faedahnya daripada hubungan silaturahmi tersebut. Kalau seandainya mereka tahu, mereka mengerti, maka mereka bakal bersilaturahmi. Mereka perkuat, mereka perkokoh. Karena kenapa? Karena dengan bersilaturahmi begitu banyak manfaat faedahnya. Termasuk diantaranya adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan daripada umat Islam dan kaum muslimin di antara kita. Jadi kita sekarang ini kalau kita lihat, mungkin saja anak-anak kita ini mereka sudah tidak begitu ngeh lagi. Mereka nggak begitu kenal. Ya, siapa saudara-saudara kita yang sepuh, ya, misalnya paman-pamannya, ya, bibinya dan lain sebagainya. Mereka kadang-kadang suka nggak tahu, ya. Nah, padahal bersilaturahmi ini adalah merupakan suatu hal yang bisa memberikan begitu banyak faedah manfaat baginya. Makanya kita sekarang ini sedih kalau ngelihat kadang-kadang itu yang suka bersilaturahmi, berlebaran itu hanya orang tuanya aja. Anaknya uncang-uncang kaki di rumah. Mustinya dibawa, diajak, iya, ditarik, kalau perlu diseret. Gak apa-apa. Karena kenapa? Karena kita ini mau ngajak bukan ke tempat rekreasi, kita ngajak. Kita ngajak bukan ke tempat hiburan, kita ngajak anak kita, tapi kita ngajak anak kita ini bersilaturahmi yang memang jelas perintahnya, aturannya. Kadang-kadang kita begitu ke tempat rekreasi, kita ajak anak-anak kita, begitu ke tempat keluarga kita, saudara-saudara kita nggak ajak. Nah, ini yang kadang-kadang keliru. Jadi mereka makin gak kenal, makin jauh. Begitu kita meninggal, ya mereka gak tahu mana saudara kita, mana famili kita, gak tahu. Putus silaturahmi. Karena kenapa? Karena gak dibiasakan. Nah, ini salah satu faedah manfaatnya kita bersilaturahmi. Ya, luar biasa. Ya, saya walaupun sudah berpisah dari orang tua saya berumah sendiri, tapi tetap apa yang orang tua saya itu contohkan selama saya masih bersama-sama dengan orang tua saya, itu saya tetap lanjutkan. Kemana misalnya orang tua saya, oh ke tempat fulan, oh ke tempat saudaranya, pamannya ayah saya, oh ke tempat saudara kakek saya, tetap saya jalankan. Saya enggak hentikan itu semua, karena saya yakin bahwa setiap silaturahmi yang dilakukan itu selalu dan senantiasa menimbulkan rahmah dan kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah menyayangi dan mencintai orang-orang yang punya sifat kasih, orang-orang yang punya sifat sayang. Irhamu man fil ard, maka sayangi
Semua yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama. Maka yang di langit pun akan sayang padamu. Nah, ini salah satu di antaranya. Ya. Man la yarham la yurham. Orang yang gak bisa sayang sama orang, la yurham, maka dia gak bakal dikasih oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wa warada an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam gati ar-rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Dan diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Gati ar-Rahim, orang yang dia begitu mudah, begitu gampang untuk memutuskan hubungan tali silaturahmi tersebut, mal'unun. Mereka tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka semua tersebut mati fi jawfil Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah. Nauzubillah. Di tengah-tengah Ka'bah dia meninggal, dia mati dalam keadaan beribadah, tapi dia memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan tanpa sebab yang dibenarkan, ya, kecuali dengan sebab syariat yang dibenarkan, ya. Kalau seandainya nggak ada sebab syariat yang dibenarkan, ya, maka nggak ada alasan, ya. Misalnya, kenapa kamu putuskan hubungan silaturahmi sama si Pak Fadil misalnya? Iya, saya nggak mau karena dia kan pembunuh. Nah, baru boleh. Betul nggak? Itu dibenarkan, ya. Tapi kalau seandainya misalnya nggak ada alasan syar'i yang dibenarkan, maka nggak bisa untuk memutuskan hubungan tali silaturahmi tersebut. Tentu. 6. Jadi saat-saat ini, ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur, diberikan sebahagian rizki, ya. Oleh karena itu, ini waktu kita nggak berasa, ya. Saya hanya sekedar menghimbau, saya hanya sekedar mengingatkan, karena waktu ini begitu cepat, ya. Kita nggak berasa, nggak tahunya tiba-tiba masuk Zulhijjah aja. Nah, di antara kita ini yang memiliki kemampuan, memiliki kelapangan, memiliki keluasan rizki, terlebih-lebih lagi di saat-saat sekarang ini, banyak saudara kita, sanak famili kita, tetangga-tetangga kita ini yang serba kekurangan, ya. Maka ini momen yang terbaik bagi kita semua. Kita senangkan mereka semua, kita hibur mereka semua, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyayangi, menghibur, menyenangkan mereka semua. Ya. Saya ingat abah saya kalau lagi dalam acara, ya. Kamu kalau seandainya kamu lagi makan kebuli, kemudian ada orang yang kamu lihat ini mereka orangnya agak sulit, agak susah, ya, maka kamu mundur. Kamu makan nasinya, kamu makan, ambil berkahnya itu maulid, nasinya kamu makan, tapi dagingnya silahkan mereka yang jangan-jangan mungkin setahun sekali mereka baru bisa makan daging. Kita
Mungkin bisa tiap bulan kita makan daging. Bahkan mungkin setiap minggu kita bisa makan daging. Dan tidak sedikit ada yang tiap hari makan daging. Kalau nggak makan daging nggak bisa makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak bisa makan kalau nggak makan daging. Masya Allah. Itu abah saya itu ngajarin begitu. Kalau kamu lihat ada orang yang kamu lihat nggak tega, kamu ngalah. Kamu ngalah, mereka kesian gitu. Ya, mereka bisa makan daging itu cuman pas lagi momen yang semacam itu aja. Nah makanya idkhalis surur ala qalbil mu'min. Ya, punya rasa keinginan untuk bisa menggembirakan, menyenangkan hati seorang muslim, seorang mukmin, itu pahalanya begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, man fattara sha'im kana lahu mithla ajri fa'ilih. Ya. Sebagai contoh, orang kalau seandainya dia memberi makan kepada satu orang yang berpuasa, kana lahu mithla ajri fa'ilih, maka pahalanya dia bakal dapat seperti orang tersebut berpuasa. Karena kenapa? Karena pertama dia punya rasa sifat syafaqah, merasa kasihan, merasa kasih sayang. Dia bisa punya rasa itu. Yang Allah perintahkan dia bisa itu laksanakan. Yang kedua, dia bisa idkhalis surur, dia bisa gembirakan itu hati orang, ya, yang berpuasa. Apalagi mungkin yang berpuasanya tersebut orang yang dalam keadaan sulit, orang yang dalam keadaan susah. Makanya pahala orang bikin buka puasa itu besarnya luar biasa dibandingkan dalam event momen acara yang lain. Itu salah satu di antaranya, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa untuk bersama-sama beribadah, berkurban, mengharap ganjaran keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa yuballigh maqasidana wa yaqdi hajatina wa yashfi maradana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa antahur rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atul afa was samahah war ridha wal inayah. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.